kan berarti 1, 2, 3 sama. Wah, saya sempat ndredeg gitu, lah kok podo. Tapi saya yakin wong saya itu sehat, gak mungkin aku mati, wis gak mungkin. Hey yo, welcome to podcast Pecah, sharing the journey with us. Nah, kali ini kita masih mau bahas santai tentang COVID-19. Nah, kalau diibaratkan pasangan tuh kayaknya udah setia banget gitu ya, karena sampai sekarang pun belum juga hilang dan semoga segera berakhir. Nah, COVID-19 ini merupakan virus corona jenis baru yang menjadi pandemik sejak akhir tahun 2019 dan itu berasal dari kota Wuhan, Cina. Nah, dan itu menjadi sorotan warga dunia termasuk Indonesia sendiri. Jadi masyarakat Indonesia dihimbau pemerintah untuk tetap mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari virus corona sendiri. Dan sekarang tentunya Vera nggak sendirian, sudah ada Bapak Amil yang menemani saya hari ini. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Nah, beliau ini adalah mantan pasien COVID-19 ya Pak? Bener. Dan Alhamdulillah sekarang sudah sehat. Alhamdulillah. Nah, itu gimana sih Pak kronologi awalnya sampai Bapak bisa positif itu? Corona? Ya. Oh ya, jadi ketika bulan Maret saya kan mengikuti pelatihan haji di Surabaya. Itu sekitar tanggal 9 sampai tanggal 10 April. Jadi selama 10 hari, tanggal 9 sampai tanggal 10 Maret. Jadi mengikuti pelatihan di Surabaya, pelatihan diklat haji. Di sana ya seperti biasa, ya masuk pagi, nanti siang istirahat, masuk lagi malam. Sejumlah peserta 413 itu semuanya sehat. Itu nggak ada yang menunjukkan gejala sama sekali? Nggak ada gejala sama sekali. Ya. Saya juga biasa kalau malam habis materi itu saya nanti mampir ke warung itu biasa sama teman-teman ya biasa. Terus nanti kalau menjelang subuh saya kan bangun jam 3 ke warung juga saya sambil nunggu sholat subuh sama ngerjakan tugas-tugas itu kan saya di warung jadi saya nyantai gitu. Ya COVID sudah ada tapi belum booming, belum viral kayak bulan pas saya di sana belum. Berarti waktu di sana itu belum zona merah? Belum, kan corona itu kan ramenya kan mulai ada tanggal 2 Maret. Nah 2 Maret, boomingnya itu tanggal 24. Jadi begini, ketika saya pulang dari asrama haji tanggal 19, tanggal 20 saya masuk kerja ya, itu saya masih rapat, juga masih habis rapat. Terus karena Kemenak itu sebagai tim gugusnya pemerintah kota dari bidang agama, ya saya ke masjid-masjid. Jadi melihat dari dekat bagaimana pencegahannya itu melihat. Kemudian hari Jumatnya saya juga masih khutbah itu. Khutbah Jumat di Masjid Rejo Agung. Ya Rejo Agung habis khutbah itu saya terus ke Kediri. Biasa saya enggak apa-apa, iya memang sehat saja saya ke Kediri, habis itu pulang. Nah hari Sabtunya saya mulai terasa agak demam. Hari Sabtu agak demam. Seperti flu biasa pusing? Enggak flu, demam aja. Oh, meriang demam. Gitu ya Pak? Gimana? Meriang? Ya meriang gitu, ya saya pikir ya biasa, demam tak kasih obat sembuh. Hari Minggunya saya ke Mojo Agung, ya nyetir sendiri, ya sudah biasa toh. Nyampe sana itu demam lagi saya. Iya, kasih obat, sembuh, pulang. Habis pulang, sampai rumah ya sudah biasa. Terus hari Senin saya enggak masuk. Karena ya agak enggak enak saya enggak masuk. Terus tanggal 24, nah ini yang rame yang 24 itu. Tanggal 24 jam 12.10 menit itu saya dapat WA dari grup haji pelatihan. Kalau teman saya yang rumahnya Kediri meninggal. Itu pertama Jawa Timur itu toh yang dosen IAIN Kediri. Ya, sampai meninggal. Ya meninggal. Jadi masuk hanya 2 hari terus meninggal itu dosen dari Kediri itu teman saya yang di asrama haji. Oke, untuk pertama kalinya Bapak tahu bahwa Bapak terkena virus itu gimana? Atau tes swab atau gimana? Ya,
Tapi setelah tanggal 24 itu saya kan sehat. Jadi kata secara medis yang namanya kena virus itu kan setelah 14 hari katanya mati kan gitu ya, virusnya mati. Nah, tapi nyatanya virusnya kan masih bandel itu. Virusnya kan bandel. Nah, itu kalau saya komunikasi dengan dokter-dokter itu ternyata virus yang ada di saya itu nanti belum tentu virus COVID itu yang menempel di orang-orang si A, si B, si C belum tentu. Setiap orang beda. Berbeda karena virus yang dari saya bisa yang dari Indonesia, bisa nanti si A itu kena virus dari Singapura, nanti lain lagi nanti yang dari Arab itu lain. Makanya dikatakan katanya dokter bandel ya ini. Maka dievaluasi. Nah, pas saya tanggal 31 di Bel itu saya sama saudara saya yang dokter paru-paru. Pak Amil, sampean kesini tak cek, ini temanmu banyak yang sakit, banyak yang kena katanya begitu. Saya hari tanggal 1 ke rumah sakit. Saya diambil darahnya, kemudian Berarti itu langsung melakukan perawatan di rumah? Enggak, saya kan istilahnya OTG tanpa gejala, sehat saya. Kategori OTG? Iya, saya kan masih tiap hari sepedahan, tiap hari jalan-jalan, tiap hari saya masuk kerja. Terus saya kan OTG, sehat aja kan, makanya hati-hati dengan orang OTG ini yang berkeliaran di mana-mana. Justru lebih berbahaya. Lebih berbahaya. Nah itu sendiri Pak, waktu OTG itu tanpa gejala. Nah, ya. Bapak sendiri itu karantinanya itu di rumah kah atau di rumah sakit? Nah pas tanggal 1 saya ke rumah sakit, kan saya rongsen. Habis rongsen terus diambil darahnya. Nunggu hasil 3 jam, saya kasih obat. Tanggal 3-nya suruh balik lagi saya ke ke rumah sakit lagi. Ke rumah sakit, di sana hari Jumat diambil darah lagi, dirongsen lagi, hasilnya masih sama. Jadi hasil rongsen saya itu paru-paru sebelah kiri itu kayak ada fleknya warnanya putih. Terus yang namanya virus itu ya corona itu yang diserangkan paru-paru. Nah, terus nanti dari segi pernafasan ya. Nah, nanti kalau paru-paru diserang sehingga mengganggu pernapasan terus sesak. Nah, itu ada gejala menurut medis seperti itu. Tapi alhamdulillah saya kan sehat seperti orang nggak sakit aja. Terus hari Sabtu saya balik lagi itu tanggal 4 ke rumah sakit, diambil darahnya, dirongsen lagi, masih pancet. Terus saya tunggu hasilnya 4 jam. Kata dokter saya di Bel, Pak Amil, panjenengan positif. Saya nggak kaget. Saya kan udah siap-siap ya. Kan teman-teman juga banyak sudah kena itu. Saya nggak kaget. Udah hari Senin nanti tak rujuk ke rumah sakit provinsi, di swab katanya. Jadi hari Senin tanggal 6 April saya jam 9 berangkat ke rumah sakit Sudono. Saya bawa mobil sendiri, nyampe di rumah sakit Badel, terus ke sana naik ambulan, di sana di swab. Swabnya itu keluarnya 5 hari, Mbak. Iya, jadi di swab nggak langsung keluar. Berarti itu udah berapa kali pemeriksaan? Saya pertama swab tanggal 6, langsung saya disuruh opname. Saya ditawari, Pak ini lebih baik Bapak opnam daripada di rumah. Oke siap, saya opnam. Tanggal 6 saya di swab, keluarnya hari Sabtu hasilnya. Ya, positif gitu. Habis positif langsung di swab 2 kali. Swab yang kedua sama yang ketiga itu hari Sabtu sama hari hasilnya sama. Minggu, masih sama saya. Masih sama. Kan berarti 1 2 3 sama. Wah, saya sempat ndredeg gitu. Lah kok podo. Tapi saya yakin wong saya itu sehat, gak mungkin aku mati, wis gak mungkin. Oh, ini saya sehat itu kan ya. Karena kalau katanya corona itu tergantung pada imun kita juga. Bener, ya Pak. jadi orang kena virus corona kuncinya 1,
sabar, semangat. Imunnya biar tidak turun, antibodinya biar tetap kuat. Mungkin sampean kalau dengar di berita di WA kan ada tuh dokter mati kena COVID, ada orang kemarin di Ponorogo sudah 3 orang yang kena COVID mati. Itu orang yang kena COVID 100% bisa disembuhkan, nyata, pasti bisa disembuhkan. Kenapa dia mati? Karena ada penyakit penyertanya. Pasti ada penyertanya. Jadi dia mungkin punya asma, mungkin punya jantung, ya bawaan, diabetes dia punya. Itu yang bahaya di situ COVID itu. Ya, ketika dia punya diabetes, dia kena paru, terus dia kena corona, kan langsung down dia. Nah, saat down itu imunnya turun, COVID nyerangnya gampang kan gitu. Terus saya enjoy saya. Terus gini Pak, tanggapan masyarakat sekitar sini sendiri setelah mengetahui ada salah satu warganya yang terkena COVID itu gimana? Apakah? Ya ketika saya masuk itu orang sini sudah pada heboh, ketakutan. Karena memang pertama itu bulan April itu kan masih jarang orang kena COVID toh. Wah sudah pada takut. Jadi ketakutan orang di sini masalah luar biasa. Ada yang sakit pilek, ada yang demam seperti itu karena itu tadi terbawa oleh sebuah alam dan kondisi sehingga dia takut dengan sendirinya. Makanya kalau ada orang yang kena corona COVID santai aja, nggak usah panik, santai aja. Yang penting kita tetap pakai protokol kesehatan, pakai masker, pakai cuci tangan, distancing, jaga jarak itu perlu karena COVID belum ada obatnya, belum ada obatnya dan COVID itu bukan aib. Kita harus bisa beradaptasi dengan penyakit ini. Ini COVID itu nggak berbahaya, yang bahaya penyebarannya cepat memang. Nanti lebih bahaya Pak, TBC, paru-paru, terus yang MERS itu. Ya SARS itu malah lebih bahaya. Kok corona itu nggak. Jadi lebih banyak ada lagi ya penyakit yang lebih bahaya dari corona. Iya, corona itu bahayanya karena dia punya penyerta. Bahayanya matinya cepat itu aja sebenarnya. Nah Pak, sekarang kan udah memasuki masa new normal ketika masyarakatnya sendiri sudah mulai lelah, sudah mulai bosan sama yang namanya PSBB, work from home. Betul. Akhirnya pemerintah sendiri kan menerapkan kebijakan new normal, tapi harus tetap pada protokol kesehatan. Nah menurut Bapak sendiri, sebenarnya new normal saat ini tuh sudah efektif atau belum? Jadi new normal kalau menurut saya ya memang harus dilakukan. Untuk apa? Untuk menjalankan roda perekonomian masyarakat. Kalau orang di lockdown terus dia kasihan, dia nggak bisa kerja, banyak PHK, jangankan pekerja perusahaan, kerja rumah tangga aja dia udah nggak berani, nyopir aja udah nggak berani karena lockdown. Nah, jadi dengan adanya new normal ini bukan berarti normal 100% loh ya. Ya, hanya sebuah pelonggaran. Artinya new normal ini tata kehidupan baru itu dia harus benar-benar menjalankan protokol kesehatan, tidak seperti kehidupan yang dulu ya. Sekarang karena semua sektor berjalan hanya 58% sekarang itu dengan adanya COVID. Cuma saya belum setuju kalau dari sektor pendidikan anak-anak suruh masuk sekolah sangat berbahaya karena anak-anak itu rentan terkena penyakit mulai mahasiswa, SMA, SMP, SD, TK apalagi seyukanya biar bersih dulu aja. Iya. Jadi biar aman. Terus kan itu kan kayak sekarang emang sudah new normal tapi menerapkan protokol kesehatan. Tapi di luar sana tuh masih banyak orang yang sering berkumpul terus jarang pakai masker kayak gitu. Gimana tanggapan Bapak sendiri pada masyarakatnya gitu? Jadi sangat disayangkan kalau anak-anak lumpuh dalam satu tempat gerombol tanpa ada jaga jarak apalagi nggak pakai masker. Hati-hati. Sekarang pakai masker itu sebuah keharusan dan kewajiban.
kalau nggak pakai haram gitu ya. Itu yang sip lagi kalau MUI bikin fatwa sekarang kalau nggak pakai masker haram, itu malah sip lagi. Jadi orang biar pakai masker. Sekarang coba lihat, kalau kita tahu sejak adanya new normal diberlakukan, berapa yang positif terpapar? Di atas 1.000. Justru Surabaya sendiri itu sudah parah ya Pak? Ya, Surabaya sudah 15.000. Surabaya sendiri 15.000. Dan yang terpapar pasti di atas 100. Kemarin aja sudah 308. Nah, seperti itu. Jadi mohon kepada seluruh masyarakat, kalau memang kalau nggak penting, satu nggak usah keluar rumah. Kalau penting banget keluar, pakai protokol kesehatan dijalankan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, itu sangat penting. Gitu. Terus hikmahnya sendiri setelah Bapak terkonfirmasi terkena itu, sebelum dan sesudahnya itu gimana Pak? Apa yang pelajaran yang bisa Bapak petik? Ya alhamdulillah. Jadi selama saya di karantina Mbak, di rumah sakit selama 28 hari, saya alhamdulillah di sana bisa lebih mendekatkan diri pada Allah. Ya, kalau dulu tahajud itu cuma 2-4 rakaat, di sana bisa 12 rakaat. Sholat duha itu biasanya hanya 2 rakaat, 12 rakaat. Ya, dari sisi agama, saya bahkan di sana 10 hari puasa, saya bisa khatam Al-Quran 2 kali itu. Ketika puasa Ramadan itu, jadi 10 hari tok saya bisa khatam 2 kali. Nah, alhamdulillah kita bisa mawas diri, bisa menjaga kesehatan, bisa lebih hati-hati. Hikmahnya seperti itu. Pentingnya sebuah kesehatan. Nah, ini kan Bapak punya usaha, itu sendiri berpengaruh pada usaha Bapak nggak? Pada pekerjaan Bapak seperti itu? Ya, otomatis karena COVID ini adalah penyakit yang menyebar, jadi orang itu kan mesti takut. Takut otomatis. Saya baru buka itu ya masih takut orang kesini, ya istilahnya minggring-minggring lah ya. Tapi alhamdulillah ini sudah berangsur-angsur, orang sudah mulai ngerti. Karena apa? Orang sudah waleh lah. COVID itu paling ya seloroh pilek biasa gitu. Jadi orang sudah ngerti sekarang itu. Udah paham gitu ya Pak. Nah, untuk pesan-pesannya kepada pesan-pesan Bapak kepada masyarakat sekarang ini apa? Ya, untuk masyarakat semuanya yang terpenting sekarang dengan adanya new normal ini, jalankan protokol kesehatan. Itu penting ya, karena new normal ini bukan berarti normal 100%, dengan seadanya tidak. Kalau keluar ke pasar tetap pakai masker, ke masjid pakai masker, jaga jarak itu penting. Jangan mengabaikan, nang desaku iki wis gak enek corona, jangan. Kita nggak tahu begitu, siapa yang kena, dari mana kena, di mana kenanya kita nggak tahu. Di saat orang 5 kumpul, yang kena siapa, kena dari mana, kita nggak tahu. Makanya pentingnya masker, jaga jarak seperti itu, karena insya Allah 1-2 meter itu kita sudah aman lah. Oke Pak, terima kasih untuk bincang-bincangnya kali ini. Terima kasih juga telah mengisi podcast pecah kali ini. Semoga Pak Amil dan keluarga selalu diberikan kesehatan. Dan semoga teman-temannya di rumah jangan lupa tetap jaga jarak, terus cuci tangan. Terus jangan lupa juga untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Nah, semoga bincang-bincang kali ini bisa bermanfaat dan bisa juga bisa menginspirasi teman-teman untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, sekian dulu podcast pecah kali ini. See you next time. Bye-bye.